Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianul Hakim, biasa dipanggil Alfian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati. Sebelumnya, apa sih keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas atau biodiversity, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi ekspresi gen. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Contohnya, kita bisa amati pada tanaman padi, yang mana tanaman padi terdiri dari berbagai macam varietas, misalnya varietas IR, PB, Bumi Ayu, dan lain sebagainya. Contoh lain, kita bisa amati pada hewan seperti kucing, yang mana kucing terdiri dari berbagai macam ras, misalnya kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain sebagainya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis makhluk hidup dalam genus yang sama. Contohnya, pada genus Panthera, antara Panthera tigris atau harimau dan Panthera pardus atau macan tutul. Contoh lain pada genus Ficus, misalnya antara Ficus benjamina atau pohon beringin dan Ficus rips atau pohon preh. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Misalnya habitat hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, dan lain sebagainya. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Masing-masing wilayah tersebut memiliki berbagai jenis makhluk hidup dengan persebaran yang khas. Yang pertama, persebaran tumbuhan. Tumbuhan di Indonesia tergolong ke dalam tumbuhan Malaysiana. Tumbuhan Malaysiana merupakan jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di beberapa wilayah, yaitu di Sumatera, Kalimantan, dan Filipina bagian utara. Contoh tumbuhan tersebut antara lain meranti, palem, salak, dan terdapat pula tumbuhan khas Malaysiana yang menarik, yaitu Rafflesia arnoldi yang ditemukan di Aceh dan Bengkulu. Yang kedua, persebaran hewan. Secara geografis, wilayah Indonesia dilewati garis Wallace dan garis Weber. Garis-garis hayal tersebut menunjukkan adanya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Garis Wallace dan Weber membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu daerah di sebelah barat garis Wallace, daerah di sebelah timur garis Weber, dan daerah di antara keduanya. Masing-masing daerah tersebut memiliki berbagai jenis makhluk hidup yang khas. Daerah di sebelah barat garis Wallace meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki berbagai jenis fauna oriental. Jenis-jenis fauna tersebut adalah gajah, tapir, badak berpila 1, harimau, orangutan, bekantan, dan beruang madu. Selanjutnya di wilayah sebelah timur garis Weber hidup fauna Australian, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya burung kasuari, burung cendrawasih, burung nuri, dan burung parkit. Daerah di antara 2 garis Wallace dan Weber disebut dengan zona peralihan. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Begitupun sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber,
fauna Australia semakin berkurang. Contoh hewan yang hidup di wilayah zona peralihan antara lain anoa, maleo, tarsius, komodo, dan lain-lain. Manfaat keanekaragaman hayati. Pada kesempatan kali ini, setidaknya ada 5 manfaat keanekaragaman hayati, meliputi manfaat ekonomi, manfaat ekologi, manfaat farmasi, manfaat industri, dan manfaat ilmu pengetahuan. Yang pertama, manfaat ekonomi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan berkayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Misalnya, dapat digunakan sebagai kayu bakar dan untuk kepentingan ekspor. Jenis-jenis kayu tersebut antara lain kayu ramin, gaharu, meranti, jati, dan lain-lain. Selain itu, beberapa tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik. 2. Manfaat ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya saja hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi bumi. Antara lain merupakan paru-paru bumi, dapat menjaga kestabilan iklim global, dan memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 3. Manfaat farmasi. Manusia telah sejak lama menggunakan sumber daya hayati untuk kepentingan medis. Sedikitnya ada 5.100 spesies tumbuhan telah digunakan masyarakat untuk ramuan pengobatan, baik itu pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Misalnya, minyak eukaliptus digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran pernapasan. 4. Manfaat industri. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber bahan baku industri. Misalnya, kayu gaharu dan cendana untuk industri kosmetik, kayu jati dan rotan untuk industri mebel, teh dan kopi untuk industri minuman, serta gandum dan kedelai untuk industri makanan. 5. Manfaat ilmu pengetahuan. Kekayaan flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Misalnya, penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Ancaman keanekaragaman hayati. Setidaknya ada 3 faktor yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, antara lain yang pertama faktor kegiatan manusia, yang kedua faktor pemilihan teknologi, dan yang ketiga faktor alam. Yang pertama faktor kegiatan manusia. Kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya keanekaragaman hayati dapat mengarah kepada kerusakan keanekaragaman hayati itu sendiri. Pemanfaatan berlebihan terhadap keanekaragaman hayati tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan juga semakin memperparah rusaknya keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum yang lemah juga menjadi kendala bagi keberadaan keanekaragaman hayati. Yang kedua, faktor pemilihan teknologi. Beberapa alat teknologi serta teknik tertentu yang tidak digunakan sesuai tata cara pemakaian dapat menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati. Misalnya, alat penangkap ikan yang tidak sesuai standar, bahan peledak, dan pukat harimau dapat menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Penggunaan pestisida dan pola pertanian yang kurang tepat juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu. 2. Faktor pemilihan teknologi. Beberapa alat teknologi serta teknik tertentu yang tidak digunakan sesuai tata cara pemakaian dapat menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati. Misalnya, alat penangkap ikan yang tidak sesuai standar, bahan peledak, dan pukat harimau dapat menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Penggunaan pestisida dan pola pertanian yang kurang tepat dapat mengarah pada ketidakseimbangan alam. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu. 3. Faktor alam. Selain peristiwa bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati, faktor alam yang tidak kalah penting yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena pemanasan global. Perubahan iklim berdampak pada pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, dan pemukiman, termasuk keberadaan air sebagai sumber kebutuhan utama organisme. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk mendukung kelestarian berbagai jenis hayati,
Dilakukan berbagai usaha pelestarian hewan dan tanaman. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian jenis-jenis hayati yang dilakukan di dalam habitat aslinya, contohnya dengan mendirikan cagar alam. Sedangkan pelestarian secara ex situ merupakan pelestarian jenis-jenis hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya dengan penangkaran. Dengan penangkaran ini, berbagai jenis hewan yang sulit berkembang biak di habitat aslinya akan dibantu untuk berkembang biak. Contohnya yaitu penangkaran harimau di kebun binatang Ragunan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai keanekaragaman hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.